Ia lahir dengan nama Muhammad Amar Akbar di Depok, Jawa Barat pada tanggal 8 Juni tahun 1993. Dari kecil, hidupnya tidak pernah benar-benar tenang. Ayahnya seorang pria Minangkabau dengan karakter keras dan juga disiplin. Sementara ibunya dikenal lembut, sabar, dan juga religius. Dua kepribadian itu menjadi fondasi yang kontradiktif yang membentuk sosoknya. Di satu sisi berani dan juga ambisius. Di sisi lain, sensitif dan mudah tersentuh. Ketika beranjak remaja, ia sempat tinggal di Sumatera Barat bersama dengan keluarga besar dari pihak ayah. Di sana ia mengenal nilai-nilai adat Minangkabau, sopan santun, harga diri, dan kerja keras. Namun ia juga merasa terkurung oleh tradisi yang terlalu menekan kebebasan pribadi. Dari konflik batin itulah, lahirlah dorongan untuk mencari jati diri di luar batas-batas rumah. Saat kembali ke Depok, ia membawa dua hal yang akan menjadi penentu arah hidupnya. Keyakinan bahwa ia ingin diakui, dan hasrat untuk melawan batasan apapun yang membelenggunya. Ketika berumur sekitar 18 tahun, jalannya berubah drastis. Ia mengikuti ajang pemilihan model remaja bergengsi, dan tanpa banyak persiapan, ia berhasil menembus babak final. Dunia hiburan tiba-tiba terbuka di hadapannya seperti pintu besar yang memancarkan cahaya. Ia baru menyadari bahwa wajah, postur, dan pembawaannya adalah modal besar dalam industri yang haus akan figur baru. Dari situlah, karirnya melesat. Ia mulai tampil di pemotretan iklan, hingga sinetron. Setiap langkahnya membawa euforia yang belum pernah ia rasakan. Tepuk tangan, sorotan kamera, dan ketenaran yang datang begitu cepat. Banyak orang di sekelilingnya menganggap hidupnya sudah sempurna. Muda, tampan, terkenal dan juga sukses. Tapi di balik pencapaian itu, ada kekosongan yang tumbuh perlahan. Tekanan untuk selalu tampak baik di depan publik berubah menjadi beban yang menekan batin. Ia mulai sulit tidur, mudah marah, dan juga kehilangan arah. Dalam diam, ia mulai mencari sesuatu yang bisa menenangkan pikirannya. Sesuatu yang bisa membuat semua tekanan itu berhenti sejenak. Pencarian itu, tanpa ia sadari, akan menuntunnya pada jalan yang kelak akan menghancurkan semuanya yang telah ia bangun. Di usia yang muda, ia seringkali berbicara tentang mimpi besar. Ingin dikenal bukan hanya sebagai aktor, tetapi sebagai seniman sejati. Tahun-tahun awal karirnya adalah masa yang paling gemilang. Namanya dikenal luas, dan juga ia membintangi serial televisi yang meraih rating tinggi, menjadi wajah sampul majalah, dan mulai disegani di antara sesama aktor muda. Tapi justru di puncak itulah ia kehilangan pijakan. Dunia hiburan yang gemerlap ternyata lebih dingin dari yang ia bayangkan. Di antara pesta, kamera, dan sorotan lampu, ia merasa semakin sendiri. Popularitas memberinya segalanya, tapi juga mencuri bagian paling manusiawi dalam dirinya, yaitu ketenangan. Lalu di tengah semua itu, ia mengambil keputusan yang kelak akan menjadi awal dari serangkaian kejatuhan panjang. Sebuah keputusan kecil, diambil dalam malam yang sunyi. Ketika tekanan menjadi terlalu berat dan keinginan untuk tenang mengalahkan logika. Dari situ, garis hidupnya berubah. Ia tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari siklus panjang yang akan mengiringi hidup selama bertahun-tahun ke depan. Sebuah siklus tentang pencarian, kejatuhan, penyesalan, dan kebangkitan yang tidak pernah benar-benar selesai. Dan disitulah kisah Ahmad Zoni benar-benar dimulai. Tahun 2017 menjadi titik balik pertama dalam kehidupan seorang aktor muda yang tengah berada di puncak karirnya. Nama Ahmad Zoni saat itu sedang bersinar. Wajahnya muncul di layar kaca hampir setiap malam. Membintangi sinetron populer yang menempatkannya di jajaran aktor muda yang paling menjanjikan di Indonesia. Di balik layar, popularitasnya baru saja menembus batas. Tawaran iklan, pemotretan,
hingga kontrak eksklusif dari stasiun televisi besar. Namun di saat semua mata tertuju padanya karena prestasi, sebuah peristiwa terjadi diam-diam. Sesuatu yang akan mengubah arah hidupnya untuk waktu yang lama. Awal mula kisah itu dimulai dari sebuah pengawasan rutin kepolisian di kawasan Jakarta Pusat. Dalam dunia selebritas, gosip tentang kehidupan malam memang bukan hal yang baru. Beberapa nama besar sudah pernah terseret sebelumnya, tapi tidak banyak yang benar-benar terungkap dengan jelas. Ketika sebuah informasi intelijen masuk tentang dugaan penyalahgunaan narkoba di kalangan artis muda, tim kepolisian bergerak diam-diam, menelusuri jaringan yang disebut melibatkan seorang publik figur berinisial A. Nama itu pada awalnya tidak benar-benar disebut ke publik. Tapi dalam waktu yang singkat, media mulai berspekulasi. Malam itu, operasi dilakukan dengan tenang. Tidak ada kejar-kejaran, tidak ada perlawanan. Di sebuah rumah di kawasan Pejaten, aparat datang dengan surat perintah dan melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan itu, ditemukan sejumlah barang yang kemudian diuji di laboratorium forensik. Berapa linting ganja kering dan alat hisap sederhana. Di tempat itu pula, seorang pria berwajah familiar sedang berada di ruang tamu. Terlihat bingung dan tidak menyangka. Ia adalah Amarzoni. Kabar penangkapannya langsung menyebar ke seluruh media. Dalam hitungan jam, wajah yang sehari sebelumnya muncul di sinetron romantis, kini terpampang di layar berita dengan judul besar. Aktor muda ditangkap karena narkoboy. Reaksi publik terbelah antara tidak percaya dan juga kecewa. Banyak penggemar yang menganggap ini hanyalah kesalahpahaman, buah jebakan yang sering terjadi di dunia selebritas. Namun, fakta-fakta yang muncul kemudian memperlihatkan sesuatu yang kompleks daripada sekedar kesalahan sesaat. Dalam pemeriksaan, Amarzoni mengakui bahwa ia sudah menggunakan ganja selama lebih dari beberapa bulan. Alasannya sederhana namun manusiawi. Tekanan pekerjaan. Di usia muda, ia menanggung beban besar sebagai public figure. Jadwal syuting yang padat, ekspektasi yang tinggi, dan sorotan media yang tidak pernah berhenti membuatnya sulit bernafas secara normal. Dalam pengakuannya, ia menyebut bahwa narkotika memberinya rasa tenang, membantu tidur, dan mengurangi stres. Pengakuan itu tidak diucapkan dengan nada heroik, melainkan dengan nada penyesalan yang dalam. Dari sudut pandang psikologis, kasus ini memperlihatkan satu pola klasik dalam dunia hiburan. Tekanan psikologis yang dihadapi oleh pekerja industri kreatif muda seringkali tidak diimbangi dengan dukungan emosional yang memadai. Banyak aktor dan musisi muda yang jatuh ke dalam lingkaran penyalahgunaan zat karena mencari cara cepat untuk menenangkan diri di tengah tekanan yang konstan. Dalam kasus Amarzoni, faktor itu tampak jelas. Ia masih berusia 20-an, baru mencicipi ketenaran, dan belum sepenuhnya memahami cara mengelola stres publik. Setelah penangkapan, proses hukum berjalan dengan cepat. Polisi menetapkan Amarzoni sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis ganja. Ia tidak ditahan di penjara umum, melainkan di rehabilitasi di Lido, Sukabumi, sebuah pusat rehabilitasi yang sering menangani kasus serupa bagi pengguna. Menunjukkan bahwa otoritas melihat kasusnya bukan sebagai pengedar, melainkan pengguna. Namun bagi dunia hiburan, kerusakan reputasi sudah terjadi. Kontrak dengan beberapa pihak dibatalkan. Produksi sinetron yang dibintanginya dihentikan mendadak. Nama yang sebelumnya menjadi jaminan rating, kini menjadi simbol kejatuhan. Di sisi lain, publik mulai mempertanyakan bagaimana industri hiburan memperlakukan para talenta mudanya. Kasus Amarzoni membuka diskusi luas tentang absennya sistem pendampingan psikologis dalam manajemen artis. Dalam banyak kasus serupa, aktor muda dibiarkan mengatur sendiri hidupnya di tengah tekanan popularitas. Ketika kesalahan terjadi, industri bergegas menjauh, seakan tidak pernah mengenal mereka sebelumnya. Dalam konteks itu,
Kejatuhan Amar menjadi refleksi tentang kegagalan sistemik yang lebih besar daripada sekedar kesalahan individu. Ketika masa rehabilitasinya selesai, Amar tidak langsung kembali ke dunia hiburan. Ia mengambil waktu untuk menata ulang hidupnya. Ia kembali ke keluarga, memulihkan hubungan yang sempat renggang, dan mencoba mengembalikan kepercayaan orang-orang di sekitarnya. Dalam wawancara beberapa tahun kemudian, ia mengakui bahwa masa rehabilitasi itu adalah titik terendah, namun juga titik penyadaran. Ia belajar arti kehilangan kebebasan, pekerjaan, dan kepercayaan publik. Tapi dari kehilangan itu pula, ia menemukan arti tanggung jawab yang lebih dalam terhadap dirinya sendiri. Tahun 2023 seharusnya menjadi masa di mana Amarzoni menikmati buah dari kebangkitannya. Setelah melewati masa-masa sulit, publik mulai kembali menerimanya. Ia kembali muncul di layar kaca, tampil dalam berbagai program televisi, dan menegaskan bahwa dirinya telah berubah. Namun kehidupan manusia seringkali tidak mengikuti naskah yang diinginkan. Ketika seseorang berusaha keras menata hidup, masa lalu bisa kembali menghantui dengan cara yang paling tidak terduga. Bagi Amar, tahun itu menjadi babak kelam kedua dalam hidupnya. Babak yang lebih kompleks, lebih keras, dan lebih mengguncang dibanding sebelumnya. Awal kisahnya bermula dari pengawasan aparat kepolisian terhadap jaringan peredaran narkoboy di kawasan Jakarta Selatan. Informasi yang masuk menyebut bahwa ada pesanan barang terlarang dalam jumlah yang kecil yang dilakukan oleh seorang dari kalangan public figure. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana petugas pertama kali mendapatkan nama Amarzoni. Namun pada bulan Maret tahun 2023, operasi diam-diam dilakukan di kawasan Sentul, Bogor. Petugas mendapati seorang pria tengah membawa paket berisi barang terlarang seberat beberapa gram. Dari hasil pengembangan, semua mengarah ke satu nama yang sudah pernah dikenal aparat 6 tahun sebelumnya. Ketika penangkapan itu diumumkan, publik seolah tidak percaya bahwa sejarah bisa berulang secepat itu. Sosok yang dulu berjanji untuk berubah, kini kembali dalam berita yang sama. Perasaan campur aduk muncul, marah, sedih, dan juga kecewa. Banyak yang bertanya-tanya, apa yang membuat seseorang sudah pernah melalui rehabilitasi, sudah memiliki keluarga, sudah punya anak, dan sudah mendapatkan kesempatan kedua, kembali terjerumus ke lubang yang sama. Di hadapan penyidik, Amarzoni tampak lemah. Tidak ada perlawanan, tidak ada pembenaran. Ia mengakui perbuatannya dan mengatakan bahwa semua itu bermula dari tekanan batin. Ia merasa tertekan oleh kondisi rumah tangganya yang mulai renggang, oleh tuntutan ekonomi, dan oleh rasa kesepian yang kembali menghampiri. Ia tidak menyalahkan siapapun, tapi dari nada suaranya tersirat penyesalan yang sangat dalam. Dalam pemeriksaan, ia menyebut bahwa dirinya sempat berpikir untuk mencari ketenangan dengan cara yang cepat, dan itu membuatnya mengulangi kesalahan lama yang seharusnya sudah ia tinggalkan. Kasus kali ini jauh lebih kompleks dibanding kasusnya di tahun 2017, karena statusnya sebagai residivis. Perhatian publik dan penegak hukum jauh lebih besar. Polisi tidak lagi melihat ini sekedar kasus penyalahgunaan ringan. Masyarakat juga tidak semudah dulu memberikan empati. Dunia digital, dengan komentar yang tajam dan tanpa belas kasihan, kembali menghujani Amarzoni dengan cemooh. Dalam waktu yang singkat, citra yang telah ia bangun selama bertahun-tahun hancur lagi. Namun di balik semua itu, ada sisi manusiawi yang sering tidak terlihat. Dalam laporan psikologis yang dilakukan selama proses penyidikan, Amarzoni disebut mengalami gangguan tekanan emosional yang berkepanjangan. Ia kehilangan stabilitas psikologis setelah menghadapi konflik rumah tangga dan tekanan sosial. Ia merasa gagal memenuhi ekspektasi publik dan juga keluarganya. Dalam dunia yang terus menuntut kesempurnaan, ia mulai merasa tidak cukup.
Tidak sebagai suami, tidak sebagai ayah, dan juga tidak sebagai artis. Perasaan itu, jika tidak dikelola, bisa menjadi titik awal seorang kembali mencari pelarian instan. Ketika dunia luar melihat perbuatannya sebagai kejahatan, dunia dalam dirinya sedang berjuang menghadapi kehancuran. Ia tidak sedang mengejar euforia, melainkan keheningan. Sebuah keheningan yang dulu pernah ia rasakan ketika menggunakan barang terlarang. Namun seperti banyak kasus adiksi lain, ketenangan semu itu selalu berujung pada kehancuran baru. Dalam tubuh yang terlihat tenang, jiwa seseorang perlahan runtuh. Dalam konferensi pers, polisi menjelaskan bahwa barang bukti ditemukan di mobil dan di tangan seorang kurir yang menjadi perantara. Dari situ, alur komunikasi terungkap melalui percakapan daring, memperlihatkan bahwa Marzoni secara sadar memesan barang tersebut. Fakta ini membuat posisinya semakin sulit. Ia tidak lagi bisa berlindung di balik alasan bahwa ia adalah korban. Secara hukum, ia sudah memenuhi unsur penyalahgunaan, dan status residivis menambah bobot hukuman. Namun di mata banyak pengamat sosial, kasus ini tidak sekedar pelanggaran hukum. Ini adalah tragedi manusia yang tidak selesai disembuhkan. Di tengah proses hukum, kabar tentang kondisi rumah tangganya muncul ke publik. Iris Bella, yang selama ini menjadi figur pendukung terbesar dalam hidupnya, tampak mengambil jarak. Ia memilih diam, fokus pada anak-anak, dan membatasi komentar. Bagi publik, sikap itu terlihat tegas. Namun bagi Amar, itu adalah kehilangan paling besar. Ia kehilangan kepercayaan istri, kehilangan keluarga, dan kehilangan kesempatan terakhir untuk menembus semuanya. Dalam ruang tahanan, ia mulai menulis sebuah kebiasaan baru yang menjadi cara untuk mengobati luka batin. Ia menulis tentang rasa bersalah, tentang kehilangan, dan tentang manusia yang tidak pernah benar-benar bisa lepas dari masa lalunya. Di sisi sosial, kasus Amarzoni membuka kembali diskusi tentang efektivitas sistem rehabilitasi di Indonesia. Banyak ahli menilai bahwa rehabilitasi seringkali berhenti di tahap fisik, tanpa menyentuh akar psikologis yang lebih dalam. Pengawasan pasca rehabilitasi minim, dan dukungan sosial seringkali hilang setelah seseorang kembali ke masyarakat. Dalam kasus Amar, tekanan sosial yang terus mengingatkan masa lalunya membuat proses penyembuhan menjadi berat. Ia tidak pernah benar-benar diterima kembali. Dan tanpa penerimaan itu, rasa terisolasi tumbuh menjadi pemicu relapse. Saat sidang digelar, Amar hadir dengan penampilan sederhana. Tidak ada jas mewah, tidak ada gaya artis. Hanya seseorang yang menundukkan kepala dan menerima konsekuensi. Jaksa menuntut hukuman sesuai dengan status residivis, namun juga merekomendasikan rehabilitasi lanjutan. Pengadilan memutuskan agar ia menjalani hukuman dengan pendekatan pemulihan. Publik menyambutnya dengan dua reaksi yang ekstrim. Sebagian menganggap itu keputusan yang bijak, sebagian lagi menilai itu terlalu ringan. Tapi bagi Amar, apapun hukumannya, beban terbesar tetap ada dalam dirinya, yaitu rasa malu yang tidak pernah benar-benar hilang. Dalam pusat rehabilitasi, rutinitasnya kembali berulang seperti 6 tahun sebelumnya. Namun kali ini ada perbedaan. Ia tidak lagi berusaha membuktikan kepada orang lain bahwa dirinya bisa berubah. Ia berusaha berdamai dengan dirinya sendiri. Dalam keheningan tempat itu, ia mulai memahami bahwa kesembuhan sejati bukan tentang berhenti memakai zat, tetapi tentang memahami luka yang membuat seseorang mencarinya. Ia mulai mempelajari psikologi adiksi, berbicara dengan konselor, dan berbagi cerita dengan pasien yang lain. Perlahan, ia mulai menemukan makna baru, bahwa setiap kejahatan bisa menjadi pintu bagi pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Ketika masa rehabilitasi keduanya mendekati akhir, Amarzoni mulai menata rencana hidupnya lagi. Ia tahu bahwa kepercayaan publik sulit diperoleh.
Ia juga tahu bahwa nama baiknya mungkin tidak akan pernah kembali sepenuhnya. Tetapi kali ini, ia tidak lagi mengejar pengakuan. Ia hanya ingin tenang. Dalam beberapa kesempatan, ia berbicara tentang niat untuk membangun kegiatan sosial yang membantu para mantan pengguna barang terlarang agar tidak kembali terjerumus. Ia tahu betapa sulitnya proses itu. Bukan hanya melawan godaan, tapi juga melawan stigma. Ia ingin agar pengalamannya, betapa pahit pun, bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Ahmad Zoni kini menjadi simbol ambiguitas antara kesalahan dan juga harapan. Ia bukan pahlawan, tapi juga bukan penjahat. Ia adalah cerminan dari manusia yang rapuh, yang berulang kali jatuh, namun masih berusaha berdiri. Tahun 2023 menandai akhir dari babak keduanya, tetapi bukan akhir dari kisah hidupnya. Ia masih menjalani proses hukum, masih berjuang untuk memulihkan hubungan dengan anak-anaknya, dan masih mencari cara untuk hidup dalam damai dengan masa lalunya. Mungkin publik akan terus menilai, media akan terus menulis, dan masa lalu akan terus membayangi. Tapi di balik semua itu, ada seorang manusia yang sedang belajar arti ketenangan. Bukan lagi melewati zat terlarang, bukan lewat popularitas, tapi lewat penerimaan penuh atas dirinya. Di tahun 2025, sebuah pengawasan internal dilakukan oleh petugas karena muncul laporan adanya peredaran zat terlarang dari dalam rutan Salemba. Pada awalnya, penyidik hanya menelusuri jaringan kecil antar napi yang saling bertukar barang terlarang dengan sistem titipan. Namun dari hasil penggeledahan dan juga penyadapan komunikasi, nama Ahmad Zoni muncul kembali. Tidak dalam konteks pengguna, tetapi sebagai salah satu penghubung yang disebut ikut membantu mengedarkan barang kepada tahanan lain. Ketika kabar ini muncul di meja penyidik, tidak ada yang langsung percaya. Banyak yang berpikir nama itu hanya dipakai orang lain untuk memperkuat pengaruh. Tapi fakta yang muncul dari hasil investigasi berikutnya membuat semuanya berubah. Tugas melakukan razia besar dalam blok yang ditempati oleh Ahmad Zoni. Mereka menemukan catatan transaksi dan juga alat komunikasi yang seharusnya tidak boleh berada di dalam rutan. Dari penelusuran digital itu, muncul percakapan yang menunjukkan bahwa Ahmad Zoni mengetahui peredaran tersebut, bahkan sempat mengatur distribusi barang dalam jumlah kecil. Saat pemeriksaan dilakukan, ia tampak syok. Ia tidak membantah, namun juga tidak sepenuhnya mengakui. Dalam pernyataannya kepada penyidik, ia berkata bahwa dirinya hanya membantu seseorang tanpa tahu bahwa barang itu adalah zat terlarang. Tapi bagi aparat, pernyataan seperti itu terlalu sering didengar. Prosedur hukum pun tetap berjalan. Berita penangkapan itu pecah seperti ledakan kecil di tengah keheningan publik. Banyak yang bahkan tidak tahu bahwa Ahmad Zoni masih menjalani masa hukumannya. Ketika berita itu muncul, masyarakat seakan menarik nafas panjang. Seorang mantan idola remaja yang pernah memiliki segalanya, ini ditangkap untuk ketiga kalinya. Bahkan kali ini dalam tempat yang seharusnya paling sulit untuk dimasuki zat terlarang. Ironi itu menampar wajah publik yang sudah lelah mendengar kisah kejatuhan berulang. Dalam pemeriksaan, penyidik menyebut bahwa peredaran zat terlarang dalam rutan melibatkan 6 orang tahanan dan juga 1 petugas sipir. Ahmad Zoni disebut berperan sebagai penghubung antara narapidana di dalam dengan pihak luar yang memasok barang. Ia sendiri menolak tuduhan itu dan mengatakan bahwa dirinya dijebak oleh sesama tahanan yang ingin mencari keringanan hukuman. Suaranya bergetar ketika mengatakan kalimat itu. Tapi dalam sistem hukum, emosi tidak selalu cukup untuk meniadakan bukti. Dalam persidangan internal kepolisian, kronologi lengkap disusun. Mulai dari pengiriman paket, komunikasi lewat ponsel ilegal, hingga aliran uang dari rekening luar yang dikirim atas nama pihak ketiga. Semua itu mengarah ke lingkaran yang lebih besar. Ahmad Zoni tidak lagi menjadi pusat, tapi berada dalam lingkaran itu. Perannya tidak sebesar Bandar,
namun cukup signifikan untuk membuatnya kembali dijerat pasal berat tentang peredaran zat terlarang. Beberapa minggu kemudian, pengadilan memutuskan pemindahan Amar Zoni dari Rutan Salemba ke Lapas Nusa Kambangan, Cilacap. Pemindahan itu dilakukan untuk alasan keamanan dan pengawasan khusus, karena kasusnya dianggap resiko tinggi. Hari pemindahan itu menjadi simbol dari kejatuhan paling dalam hidupnya,